warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Fitrianingsi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sleman. Di sini akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari TK Al-Fadilah. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan sehat selalu. Ya. Ini bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Novi. Tetap semangat ya untuk mengemban amanah-amanah yang sudah kita berikan, yang sudah diberikan sama ini petugas-petugas dari untuk pendidikan guru penggerak. Ya harus tetap semangat. Ini Bu Novi, saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, dan di sini saya meminta bantuan dari Bu Novi untuk bisa menjawab ada beberapa yang memang perlu disampaikan oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi nanti sekiranya Bu Novi bisa menyampaikan secara detail itu akan lebih bagus seperti itu, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Bu Novi selama ini jalankan seperti itu, Bu Novi. Ya. Jadi mohon izinnya untuk saya bisa memulai untuk wawancara seperti itu. Jadi yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bu Novi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan seperti itu. Identifikasi. Kita kalau dari kami mengidentifikasi etika ya, itu biasanya kami mendapatkan laporan dari guru-guru wali kelas. Setelah itu nanti kami sebagai kepala sekolah kami langsung terjun langsung ke kelas, itu langsung mencari kebenaran apakah memang terjadi suatu permasalahan ataukah tidak, seperti itu Bu Yuli. Jadi kami akan mengetahui informasi tersebut dari wali kelas masing-masing kelas. Jadi dengan mencari ini dulu ya, informasi secara akurat dulu. Cari informasi secara akurat lewat wali kelas. Kalau kami mendengar berita itu biasanya dari wali kelas atau dari wali murid, kami akan meng-cross check dulu. Cross check ke wali kelasnya apakah benar ada permasalahan seperti ini atau tidak. Kalau memang ada, nanti kita akan mencari jalan keluarnya seperti apa. Ya, terima kasih Bu Novi. Terus selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Novi menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Jadi ngambil keputusannya kami biasanya berdasarkan musyawarah ya Bu Yuli. Kami musyawarah dulu dengan guru-guru dan karyawan yang ada di lembaga di TK Al-Fadilah. Kami akan mengumpulkan, kami akan memberikan permasalahan, akan menyampaikan suatu permasalahan tersebut kepada guru-guru tersebut, dan keputusannya yang kami ambil itu adalah berdasarkan dari analisa guru-guru yang ada di TK Al-Fadilah. Nanti suara yang terbanyak, dan sekiranya itu memang karena permasalahan ini sama-sama benarnya, nanti suara terbanyak yang akan kami ambil keputusannya. Berarti untuk kebijakan dari Bu Novi itu suara terbanyak. Ya, dari musyawarah suara terbanyak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Pertama, biasanya kalau terjadi permasalahan, ada laporan gitu ya Bu Yuli, dari wali murid ataupun dari guru, kami biasanya cross check dulu kepada wali muridnya, apakah benar ada kejadian seperti ini yang disampaikan permasalahannya oleh mungkin dari orang tua atau dari guru atau mungkin dari anak murid sendiri. Nanti kami meng-cross check seperti itu, kami mencari kebenarannya, anaknya kami panggil. Kalau permasalahan yang sangat memang bersangkutan dengan anak-anak, nanti kami akan memanggil anak tersebut, kami akan bertanya, kami akan cross check langsung ke anak-anak, dan kami di situ bisa mengambil suatu keputusan. Keputusan dari anak-anak tersebut, hasil dari anak tersebut akan kami tampung dulu. Kami mencari permasalahan yang lainnya. Jadi ada dua anak seperti itu, nanti kami akan menimbang
mengambil masukan dari satu anak tersebut sama siswa yang lain seperti itu. Nanti setelah itu kami akan kumpulkan, kami panggil guru kelasnya, kami mencari solusinya, kami mencari permasalahannya seperti apa yang sebenarnya. Nah, setelah dari situ baru kami bisa mengambil keputusan yang harus diputuskan. Ya, tetap ada musyawarah tadi Iya, ya. tetap ada musyawarah. Tapi langkah-langkahnya tadi prosedurnya sudah disampaikan, sangat hati-hati dan jeli ya. Iya, karena menyangkut suatu keputusan ya Bu Yuli, Iya, kita tidak tahu kejadian itu dengan benar dengan mata kepala kita sendiri. Jadi kita harus mengambil, kalau memang permasalahan itu dari dua sumber, kita harus mencari permasalahan itu dari dua sumber tersebut, mencari kebenarannya, maksudnya mencari setiap sumber itu kita mintain pendapatnya. Terima kasih, tadi sudah sangat jelas untuk prosedurnya, sangat hati-hati dan memang tetap mengutamakan musyawarah. Terus yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang dianggap efektif. Kalau efektif biasanya setelah tadi cross check kita ke anak dan ke guru yang bersangkutan, nah, kita langsung saja memberi masukan kepada anak tersebut. Kalau memang ada permasalahan, nanti didamaikan, langsung damai pada saat itu, ya, saling memaafkan, langsung menutup permasalahan ini. Berarti memang sudah ada tadi pemanggilan ya. Ya, setelah prosedur-prosedur tadi Bu Yuli sudah kita mengetahui hasil keputusannya, permasalahan tersebut, baru antara ini kita temukan, kita damaikan langsung pada hari itu juga. Biar permasalahan tidak melebar-lebar ya, seperti itu. Selanjutnya untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya itu mau mengambil keputusan. Ya, tantangannya itu kadang kita sebagai guru itu mau memihak salah satu anak siswa itu kan kayaknya mau menyalahkan salah satu itu kayaknya memang berat ya, karena semua adalah anak didik kita gitu. Nah, itu dilema yang terberat itu. Dan kita untuk memutuskan suatu permasalahan, kamu benar kamu salah, itu kan perlu kehati-hatian. Jadi memang kita harus dengan suara bahasa yang baik, bahasa yang memang dicerna anak muda seperti itu. Jadi memang ya itu tantangannya, komunikasi. Ini pada anak. Terus kalau yang terjadi pada rekan bagaimana ya? Kalau rekan itu, kalau menurut saya yang sangat susah itu adalah karena memang manusia itu berkarakter yang berbeda-beda. Jadi kadang kita berbuat, kita memanggil, kalau memang ada rekan satu dengan rekan yang lainnya itu lagi ada masalah, nah itu kita memanggilnya itu kadang itu susah memutuskan gitu loh, mengambil suatu kesimpulan bahwa si A ini yang salah, si B ini yang salah, itu sangat susah. Karena mereka memang sudah dewasa dan mempunyai pendapat permasalahannya itu sendiri-sendiri. Mereka mesti menganggap paling benar seperti itu. Nah, itu yang memang kalau susahnya untuk yang mendamaikan dewasa sama dewasa, beda sama anak kecil seperti itu. Tapi memang itu tantangannya ya seperti itu Bu Yuli. Jadi ya mendamaikan orang dewasa itu lebih susah daripada mendamaikan anak-anak. Karena memang orang dewasa itu egonya sudah lebih tinggi. Tapi untuk lama ini sudah bisa dinetralkan. Insya Allah sudah bisa dinetralkan. Biasanya kami akan memanggil sendiri-sendiri. Apabila ada guru satu dengan guru yang lain bermasalah itu kami akan memanggil secara pribadi, sendiri-sendiri seperti itu dulu. Nanti baru setelah itu kami menyampaikan kesimpulan seperti ini, baru kami temukan berdua. Selanjutnya, apakah Anda memiliki untuk tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika atau etika dilema? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan?
Kalau dari kami, dari saya, biasanya kami akan mendapatkan laporan dari rekan biasanya ya. Nanti ada permasalahan, itu saya biasanya mencari kesimpulan terlebih dahulu. Jadi saya punya jadwal. Saya menarik kesimpulan dulu, oh permasalahannya seperti ini. Saya mempelajari dulu permasalahannya. Setelah itu saya akan mencari informasi dari rekan-rekan yang lain. Sebenarnya permasalahannya seperti apa? Nanti setelah itu saya menganalisa Bu Yuli hasil dari masukan teman-teman tersebut. Nah, kalau sudah saya menganalisa tersebut, baru saya akan memanggil tadi yang bersangkutan yang mempunyai masalah tersebut. Setelah itu nanti seperti tadi saya bilang, kalau sudah dipanggil sendiri-sendiri baru kami akan menemukannya. Selanjutnya untuk yang pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti seseorang. Ada seseorang, yaitu seseorang yang menurut saya percaya bisa membantu saya untuk mengambil suatu keputusan, menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu rekan saya sendiri. Seperti itu, saya pasti akan berkeluh kesah pada beliau, saya meminta pendapat beliau, bagaimana saya harus berjalan seperti itu, karena memang saya di sini juga masih belajar, jadi saya memang mesti membutuhkan orang lain juga seperti itu. Pada intinya tidak bisa berjalan sendiri. Tidak bisa berjalan sendiri, mesti ada teman yang harus bisa mendampingi, bisa solusi-solusi tambahan. Jadi sudah bagus sekali ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir ini, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri untuk mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya yaitu tadi, kita memang harus mengambil keputusan itu secara bijaksana dan harus melewati musyawarah. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan itu berdasarkan hati nurani kita sendiri, karena di sini kita membawa suatu lembaga yang mana lembaga itu terdiri dari beberapa orang, dan itu memang semua harus bisa mencakup dari masing-masing pribadi tadi Bu. Jadi memang harus musyawarah. Kalau segala memutuskan sesuatunya harus dengan musyawarah, dengan harus berdasarkan fakta-fakta seperti itu. Fakta-fakta yang jelas ya. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan itu dengan hati kita sendiri, pendapat kita sendiri pribadi, tidak bisa, karena kita masih punya teman-teman yang lain seperti itu yang memang mempunyai pendapat yang berbeda pastinya dari kita, jadi kita memang harus menampung semua. Terima kasih banyak Bu Novi, dari 8 pertanyaan sudah Ibu jawab dengan jelas, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan informasi yang sudah disampaikan. Semoga yang Ibu lakukan selama ini sudah lebih baik gitu, untuk bisa menangani kasus-kasus yang selanjutnya. Semoga lebih bijaksana, dan apa yang tadi sudah disampaikan sangat bagus sekali ya Bu ya. Untuk fakta-fakta itu musyawarah sangat bagus sekali seperti itu. Jadi terima kasih Bu sudah membantu saya dalam tugas ini. Mudah sukses selalu buat Bu Yuli. Jadi CGP yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih untuk waktu yang sudah disampaikan oleh Bu Novi. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Sleman mengucapkan banyak terima kasih untuk lembaga saya TK Al-Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fitrianingsih, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Izin untuk mewawancarai Bu Kepala Sekolah dari TK Anur 1 Mabuo Harjo, Depok, Sleman. Selamat siang Bu Istiaroh. Selamat siang Bu Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Istiaroh kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yudi sehat dan kondisinya baik-baik saja.
Bu Isti, saya di sini minta izin Ya. untuk mewawancara Ibu untuk dilema etika yang nanti berkaitan dengan kepala sekolah. Monggo nanti bisa disampaikan apa yang sudah Ibu jalani. Kalau memang Ibu bisa menyampaikan secara rinci itu akan lebih bagus untuk pengalaman saya juga seperti itu, Bu. Ya, semoga ya kita bisa sharing bersama. Jadi nanti pertanyaan yang diberikan kepada saya, bisa mungkin saya akan bisa menjawab. Ya, Bu. Kalau masih ada kekurangan, mohon maaf sebelumnya. Oke, saya terima kasih banyak Bu sudah diberi kesempatan Ya. di sini bisa bertemu dengan Ibu dan bisa mewawancarai seperti itu, Bu. Ya, Jadi sama-sama. mohon maaf sekali ini mengganggu waktunya, Bu. Ya, alhamdulillah ini sudah anaknya belajar udah selesai KBM-nya sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk kegiatan yang lain juga. Ibu, ini untuk yang pertama, ini untuk pertanyaannya ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi di TK anu 1 atau di mana juga mungkin ya terkait dengan dilema etika. Dilema etika itu kan berkaitan dengan suatu kondisi di mana seseorang itu dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama benar. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan bujukan moral itu kan kaitannya dengan benar dan salah. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait dengan dilema tersebut itu atau bujukan. Nah, untuk yang di TK 1 ini yang selama ini saya lakukan ini memang tidak ada identifikasi secara khusus, itu tidak ada. Cuman kita biasanya mempelajari atau menyimpulkan dari kasus-kasus yang ada itu untuk kita ambil sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang kita ambil dari kasus yang ada, kita gunakan sebagai dasar untuk tindak lanjut pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu untuk identifikasi secara khusus, rinci menganalisa satu-satu itu tidak. Jadi tetap Ya, itu dipelajari mempelajari kasusnya, baru kita kumpulkan untuk diambil sebuah keputusan yang akibat. Seperti itu. Jadi tetap ada identifikasi tapi tidak terlalu Ya, rinci seperti ya, itu. ya, dan tidak tertuliskan secara secara mana buktinya begitu kan, tapi kita bisa menyimpulkan dan mempelajari terlebih dahulu ketika nanti mengambil sebuah keputusan. Ada identifikasi tapi tidak rinci. Iya. Oke Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk menjalankan sebuah keputusan itu kita itu selalu berkoordinasi. Jadi koordinasi itu penting ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan. Bagaimana keputusan itu bisa dijalankan, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah. Bisa dengan gurunya, bisa dengan orang tua, bisa dengan yayasan, atau bisa dengan komite. Sebuah keputusan yang baik itu kalau ada komunikasi dan koordinasi yang baik, itu ketika kita mau menjalankan sebuah problem solving lah maksudnya. Kita kan ada dilema dilema etika maupun bujukan moral, menjalankannya melalui koordinasi. Ada komunikasi. Ada komunikasi karena komunikasi itu sangatlah penting. Bukan karena sendiri. Iya, karena saya sendiri itu jelas tidak mampu kan, harus melibatkan banyak pihak yang ada di warga sekolah. Iya, tinggal skala prioritasnya itu kepada siapa, gitu kan. Bagus sekali ya Bu ya, tetap ada komunikasi dan Iya, koordinasi. itu. Ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Kalau prosedur baku itu kita tidak punya, maksudnya prosedur baku kita harus begini itu tidak punya. Tapi kita setiap kali ada kasus atau ada masalah apapun, baik kecil maupun besar, itu yang langkah pertama itu saya melakukan dengan jalan musyawarah.
gitu ya. Kunci utamanya itu adalah di musyawarah. Ketika kita bisa bermusyawarah, masalah yang kecil tidak menjadi besar, masalah yang besar semakin kecil dan bisa tersolusi dengan baik. Itu jadi kunci utama adalah di musyawarah. Ketika kita mau mengadakan musyawarah ya otomatis mungkin lewat jalur mengundang dulu, ada pertemuan di situ sudah diagendakan, jamnya kapan, waktunya, tempatnya di mana, agenda utamanya apa, itu sudah disebutkan, sehingga ketika kita mau mengadakan musyawarah yang penting terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral, audien atau peserta musyawarah itu sudah ada persiapan, sehingga nanti kalau kita sebagai kepala kelas, sebagai leadershipnya itu insya Allah akan lebih mudah karena pesertanya tidak kan sudah punya modal loh, agenda hari ini mau apa gitu, mau menyelesaikan apa gitu kan, dengan undangan yang kita berikan, terus dia sudah tertata jelasnya, itu prosedurnya seperti itu. Jadi punya ya prosedur bakunya musyawarah itu. 3 langkahnya mau musyawarahnya itu ada menyampaikan undangan, pertemuan, dan memanggil saudara. Itu sudah sangat bagus ya Bu ya, sudah ada penjelasan di dalam. Selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu tadi kembali kepada kayak tadi langkah-langkah ya, kan kita selalu musyawarah, berarti dari setiap kali kita menyelesaikan problem solving atau dilema etika itu ya itu kan karena kita jalurnya musyawarah yang sering kita lakukan dan itu hasilnya sangat efektif untuk semua hal, karena dengan musyawarah itu kan kita akan mencari titik temu yang tidak bisa dikomunikasikan sendiri-sendiri bisa dalam forum itu, sehingga menurut kami musyawarah itu adalah langkah yang paling tepat bagi kami untuk menyelesaikan semua permasalahan, baik masalah kecil maupun masalah besar itu tidak bisa main otoriter, semuanya kita duduk bersama menyelesaikan bersama melalui musyawarah mufakat itu. Jadi sudah ada kesepakatan. Kesepakatan bersama itu penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, tuh. Sudah langkah yang efektif bagi menurut kami memang musyawarah apapun kegiatannya di sekolah itu dan apapun masalahnya, saya itu selalu koordinasi dengan bu guru. Musyawarah mufakat itu hampir setiap seminggu sekali itu ada. Gitu. Selanjutnya yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangan buat Bu Istiah. Namanya sebuah permasalahan itu ya nggak mulus ya. Betul Ya. Kalau nggak ada tantangan ya mungkin kita nggak perlu musyawarah, kita bisa menyelesaikan sendiri. Nah karena ada tantangan itu, ada ganjalan yang harus kita landaikan atau apa gitu kan, urai gitu kan, kita uraikan dengan musyawarah. Itu tantangannya biasanya di audit itu kan berbagai macam generasi. Ada guru yang senior, ada guru yang junior. Nemong Jawa itu kan anak ewo pak ewo gitu kan. Apalagi mungkin saya kepala sekolahnya usianya lebih muda dibanding yang kita pimpin gitu kan. Ada tanda kutip, biasanya tantangan itu terbentur pada seniornya itu kan, senior tetap ada. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalkan gitu loh, maksudnya meskipun ada yang lebih senior, karena kita di sini sebagai kepala sekolah itu posisinya lebih tinggi, ya kita harus bisa punya kewenangan, kita harus bisa memahamkan ketika mau mengambil sebuah keputusan. Ini langkahnya seperti itu, tapi dengan tetap menjaga etika yang baik. Meskipun guru senior gitu kan, kalau guru junior kan biasanya patungnya lebih tinggi gitu kan. Guru junior, kalau guru senior pun ya akhirnya ya bisa patuh juga, tapi kan bagaimana kita bisa memahamkan. Ada umur yang harus kita jaga, kita nggak bisa lah menyamaratakan gitu, jangan mentang-mentang gitu, ada kata-kata gitu kan. Tapi bagaimana musyawarah itu bisa
terambilkan mufakatnya dengan mengedepankan kita untuk guru-guru yang lebih senior kita hargai. Biasanya tantangannya biasanya ada di situ. Jadi Bu Isti sudah bisa menetralisir masalah itu. Iya, harus bisa kan keluar rapat kita sudah tidak membawa masalah gitu kan. Betul sekali itu. Jadi sudah plong. Ya, itu ya itu biasanya seperti itu. Jadi itu tantangan dari kalau untuk yang permasalahan dengan wali murid atau dengan anak bagaimana? Iya, kalau tantangannya dengan wali murid misalnya ada sebuah kasus lah, taruhlah sekolahan mungkin kurang pelayanannya ya, kepada wali murid. Ya tantangannya ya kita undang wali murid untuk duduk bersama untuk kita menyelesaikan bersama. Jangan sampai wali murid itu yang bermasalah tapi ceritanya ke orang lain, tapi kan harus kita selesaikan dengan sekolah. Ya begitu. Jadi tetap ada solusi sehingga ketika nanti sekarang ada masalah bisa sudah selesai kan, orang tua ke sekolah sudah nyaman. Bagaimana lah kita harus duduk bersama menyelesaikannya. Bagus sekali ya. Intinya ada musyawarah. Iya dengan anak taruhlah itu tadi pertanyaannya kan ada bagaimana anak itu bermasalah. Tergantung permasalahannya pertama anak bermasalah dengan siapa dulu. Anak bermasalah dengan anak atau anak bermasalah dengan guru. Nah kita itu kan kita cari akar masalahnya. Kalau anak bermasalah dengan anak, otomatis anak kita perlukan. Kita dulu sebagai mediatornya untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Karena anak-anak mungkin egosentrisnya masih tinggi kan. Ya pengajiannya dengan pemahamannya mereka, ya kita damaikan, kita jelaskan ada nilai-nilai positif supaya saling memaafkan. Itu kalau kasih anak, ya bagaimana anak itu kan bisa menghargai pendapatnya yang berlawanan gitu kan. Itu kan kembali lagi juga harus dipertemukan. Tidak bisa kita menyelesaikan anak di si A begini, si B begini, kita pertemukan, kita jelaskan bersama. Ada titik temunya sama kan? Masalah orang tua dengan orang tua berkasus dengan orang tua, guru sebagai mediatornya kita duduk bersama. Jadi intinya musyawarah mufakat itu insya Allah demokratis. Bagus Bu. Selanjutnya yang keenam, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini? Kalau jadwal itu kan tidak ada, namanya masalah kan tidak mungkin kok minggu ini Senin masalahnya apa ya, Selasa masalahnya apa gitu kan. Jadi kalau jadwal itu kita tidak memiliki jadwal untuk penyelesaian, tapi setiap kali ada masalah kita usahakan segera mungkin itu sifatnya. Namanya masalah itu jangan ditunda-tunda. Kalau semakin ditunda semakin membesar kan, masalah itu menjadi besar. Tapi ketika begitu ada masalah kita langsung ada actionnya, insya Allah masalahnya cepat netral, diselesaikan. Ya. Jadi ya prosedurnya ya tidak ada lah, prosedurnya ya otomatis Ada pertemuan tadi. langsung ada pertemuan itu. Sesegera mungkin, apalagi sifatnya darurat, tidak menunda. Untuk yang ketujuh ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor pendukung ya istilahnya. Saya bisa setiap kali masalah itu kan kita mencari akar masalah. Ketika akar masalah kita kan mencari sumber-sumbernya ya. Sumber-sumbernya itu dari mana? Nah, teman-teman yang kompeten atau orang-orang yang mempunyai jaluran dengan orang yang bermasalah, itu kan sebagai narasumber kita, sebagai pendukung kita. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri, kita masih mencari akar masalahnya dari mana, atau siapa saja yang terlibat di situ, gitu kan. Orang-orang ketiga yang bisa diajak sebagai pihak netral, orang-orang yang mempunyai ilmu tentang tergantung masalahnya, ya misalnya itu otomatis guru-guru, ya termasuk karyawan. Kalau kita mungkin ada yang lebih tinggi bisa yayasan, itu sebagai partner, sebagai faktor pendukung untuk
dan sebagainya. tergantung lingkungan ya, dan masalahnya apa dulu gitu. Ya, Tetap ada orang lain lah. iya, iya, Bukan sendiri gitu. iya, kita harus tetap melibatkan orang lain lah untuk lebih objektifnya maksudnya. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ini yang terakhir pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di bidang etika? Kalau saya pembelajaran itu setiap solusi masalah harus dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Itu. Jadi pengalamannya di situ. Tidak bisa kita main otoriter lah. Berbagai macam masalah bisa terselesaikan dengan jalan satu, musyawarah. Pengalaman yang kami lakukan selama ini gitu. Apapun jenisnya. Bukan otoriter ya. Ya, enggak. Masalah dengan guru kaitannya dengan TPNILA atau masalah dengan murid kaitannya dengan apa namanya tata tertib siswa atau apa, semuanya itu diputuskan dengan musyawarah. Bagus sekali ya, jadi di sini sudah bisa menjalankan tadi dilema etika apa saja yang sudah Ibu sampaikan, sangat bagus yang saya terima ya Bu ya, sebagai pengalaman saya juga. Dan di sini nanti saya minta izin untuk bisa membawa nama TK An-Nur 1 dalam tugas wawancara ini ya Bu ya. Nanti wawancara sih ya. Tapi maksudnya seperti itu. Ya, sudah terima kasih banyak Bu, ini sudah membantu saya ini yang perdana di wawancara ya Bu ya. Jadi kalau masih banyak kekurangan, itulah saya. Saya sangat berterima kasih Bu, sudah di sini dibantu untuk tugas-tugas saya. Semoga lain waktu juga saya masih tetap minta bantuan dari Bu Isti. Kalau memang nanti belum lagi di sini jangan bosan ya Bu ya. Selama bisa kami bantu, ya nanti kami pada kesuksesan. Terima kasih ya Bu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf dari saya ya Bu. Minta maaf ya Bu. Mungkin kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Demikian untuk wawancara dengan Ibu Istiaro SPD dari TK An-Nur 1 Maguwoharjo yang sudah menyampaikan banyak sekali pengalamannya dilema etika dan untuk bujukan moral. Di sini juga saya sangat bersyukur bisa menerima untuk yang sudah saya tulis. Insya Allah semoga bisa mengambil dari hikmahnya. Demikian ya Bu Isti, saya pamit untuk berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.